menjadi pandu kerja kita. Minta, bekerja tapi minta. Siapa yang tidak meminta, ya tidak dapat. Siapa yang kemudian tidak mencari, tidak akan menemukan. Siapa yang tidak mengetuk pintu hati Tuhan, tidak akan dibukakan. Jadi saya selalu memberikan ilustrasi begini, ada dua anak, satu bandel, satu baik. Tapi yang sering dikasih duit itu yang bandel. Sampai kemudian anak yang baik ini iri hati dan dia bilang begini, Pak, dia kan nakal, tapi kok dia selalu dikasih duit sama Bapak. Lalu ayahnya bilang begini, kok kamu juga perlu rupanya. Tapi yang selalu minta kan si anak yang bandel, saudara, begitu kan. Walaupun dia bandel, dia selalu datang, Pak, minta itu. Dia dikasih. Mana ada anak yang minta roti kasih ulang. Itu kan kekuatan kasih dari seorang ayah gitu ya. Oh, rupanya kau perlu juga, tapi kan kamu nggak minta. Itu yang saya maksud. Tiap hari berdoa. Tuhan sudah tahu juga keperluan kita, tapi sebutkan. Jangan nanti Pak Uding misalnya, banyak-banyak ini lalu dia doa yang 1, 2, 3 saja. Tuhan berkati keluarga kami, atau berkati keluarga Papa Mama El, atau Pak Bo dan lain-lain. Yang ketiga kapan dan seterusnya, Tuhan sudah tahu gitu ya. Gak ada doa begitu, salah ya. Jadi Bapak Ibu, kemarin ada TikTok yang menarik ya. Itu terutama yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus ini terkenal sebagai seorang uskup paus yang sederhana, begitu ya. Jadi salah satu acuan saya untuk hidup melayani adalah dia. Maka itu saya mengambil moto dalam pelayanan kependetaan saya dan sudah bersepakat dengan istri saya akan menjadi pendeta yang tidak ingin kaya, ya, tidak ingin kaya ya. Mau dikasih orang 10 juta saya pasti bagi, kan? Saya tidak. Cukuplah saya punya tempat tinggal, kemudian kendaraan, bahkan juga untuk kebutuhan. Untuk kaya saya tidak, karena saya harus ambil itu sebagai komitmen di awal. Kalau tidak, nanti kita kayak pendeta di Jakarta, ya kan, mikirinnya uang begitu ya, mikirinnya uang. Jadi saudara, Paus itu pernah mengatakan begini, kalau berdoa jangan kayak burung beo, ya kan? Berdoa jangan kayak burung beo, ya. Tuhan, nggak jelas, harus jelas, minta, karena Tuhan sudah tahu kan dia ingin dengar suara kita tiap pagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, Ployos itu adalah semua yang dibutuhkan manusia ada pada Tuhan. Minta. Kenapa Tuhan tidak berikan saja itu semua supaya kita hidup? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena itu hubungan iman. Ya, itu hubungannya dengan iman. Kita harus minta. Maka itu tidak ada orang yang langsung jadi di sini kan? Nggak ada orang yang langsung punya semuanya, punya mobil semuanya, tak ada. Bekerja bertahap sambil meminta kepada Tuhan. Tuhan berkati. Cuma rahasia memintanya begini. Ini saya sampaikan sebagai tips ya. Mintalah kepada Tuhan, bukan hanya untuk kepentingan saya, tapi supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Gitu ya. Nah, saudara-saudara, lalu kemudian ayat yang lain mengatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian. Pemberian itu dorong. Dorong itu saya coba jelaskan ya, arti dari bahasa Yunani ini. Dorong itu adalah gift ya, special gift gitu ya. Suatu pemberian Tuhan yang punya nilai hidup. Jadi dorong itu kalau sebenarnya begini, saya pernah nonton film di lorong itu banyak sekali tahanan. Dia apa? Ini lorong penjara ya. Jadi semua penuh dengan tahanan. Tetapi begini, di jendela penjara itu tangan dulu begitu. Karena rupanya mereka kelaparan, nggak dapat
untuk melayani, apalagi pergi kemana-mana, karena saya tahu ada tangan Tuhan di mana-mana. Siap menolong saya dan saudara. Ada amin. Itu dorong. Ada tangan Tuhan di sebelah kanan, sebelah kiri, ada tangan Tuhan di sebelah kanan. Lalu kemudian siap memberikan sesuatu di dalam kehidupan kita. Jadi ada kaitannya dengan Kluyos, Tuhan Maha Kuasa. Semua kotak-kotak dari berkatnya itu ada, tinggal kita minta. Lalu kemudian sekarang diberikan. Itu dorong, siap diberikan. Yang selanjutnya saudara-saudara, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan itu poema, dibuat dalam satu keinginan Tuhan untuk menjadi sesuatu yang berharga. Nah, maka itu kalau di katekisasi kita menjelaskan kita ini adalah imabudi, gambar Allah yang diciptakan khusus begitu ya, supaya kita mengalami kemurahan yang saya jelaskan di bagian awal tadi. Jadi poema, ketika Tuhan memakai kita, maka di situ sudah ada kelengkapan. Nah, kalau kita baca misalnya pengutusan murid-murid, pergilah, sampaikanlah pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada seluruh dunia, dan ajarlah mereka untuk menjadi murid. Di situ Tuhan mengatakan, pergilah, sebab aku menyertai kamu. Itu poema. Pergilah, kuasaku akan dipenuhkan kepadamu. Itu poema. Suatu upaya Allah untuk membentuk manusia dengan kelengkapan-kelengkapan yang ada. Bapak Ibu, perjalanan kita ke depan sekarang ini ya, kalau saya baca-baca berita ya, saya masih langganan Kompas harian yang dicetak ya, masih koran model asli, bukan digital ya. Kenapa kami masih langganan? Waktu itu pernah saya mau hentikan, cuma saya kesian sama lokal ya. Saya bilang, waduh, kalau kita hentikan nanti rezekinya berkurang, begitu ya. Karena langganannya 210.000 per bulan. Jadi dia dapat bonus lah dari akte. Saya bilang sama istri saya, biarkan saja Pak. Walaupun tidak ada yang baca, biarkan Robert itu tetap mengantar koran. Tapi beberapa waktu saya baca kembali, terutama berkaitan dengan kondisi ekonomi. Ini kondisi kita lagi goyah, ya. Saya tidak masuk ke arah politik ya. Saya cuma ingin mengatakan tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena kita hidup oleh kasih karunia dan keselamatan dari Allah, di mana Paulus sudah memberikan penekanan-penekanan yang luar biasa. Dahulu kamu nekros, tapi mengalami Kluyos Tuhan. Dulu kamu mati karena pelanggaran, tapi kamu oleh kasih karunia Allah yang kaya, kamu diselamatkan. Sudah begitu, saudara, kita mengalami dorong Tuhan, suatu anugerah yang hebat, bahkan poema dibentuk oleh Allah dengan kelengkapan khusus. Karenanya saya mengatakan tidak usah khawatir, terus berjalan, ingat Tuhan. Jadi kemarin memang agak kewalahan kita mengurus jenazah karena nggak jelas gerejanya. Anak ini kuliah di Pamulang, di Unpam sambil kerja, dia kos di sana. Terus kakaknya si Ibu Hedi itu karena tahu dia lagi drop, dibawa ke rumah. Nah, makin drop dibawa ke rumah sakit RSUD Bekasi dan tidak terselamatkan. Nah, sepertinya mereka tidak punya jemaah, makanya agak kewalahan mencari jemaah. Paling yang punya jemaah itu kakaknya si almarhum yang bernama Adrian, tapi itu ada gereja Pentekosta yang agak jauh dari situ, ya kan? Nah, jadi itulah kemudian yang kemarin datang kita berbagi pelayanan. Saya ingin mengatakan, kita di tanah rantau, jangan sampai lepas dari gereja. Kalau belum punya gereja, GKST siap pelayanan.
GKSD siap melayani. Karena sungguh sangat malang kalau terjadi sesuatu pada kita, lalu kemudian tidak ada saudara yang datang. Saya sudah melihat sebelum GKSD ada, dulu waktu IKP masih aktif dalam kegiatannya, misalnya ada dulu di Kelapa Gading, seorang bapak, itu dia pekerjaannya bagus, rumahnya bagus, tapi tetangga nggak ada yang datang. Waktu saya tanya Pak RT, bagaimana? Iya Pak, dia ini pergi kerja pulang malam, tidak